Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Khairina Ulfa dengan NIM 2201743. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Sebelumnya saya dari kelas Sistem Informasi Geografis Unit A1. Pada tugas UAS kali ini saya akan menjelaskan klaster atau pengelompokan penduduk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Langsung aja kita operasikan pada aplikasi QuantumGIS atau QGIS. Sebelumnya kita buat folder baru dulu. Nah, di sini saya sudah buat khusus folder UAS. Untuk folder ini akan saya beri nama cluster. Nah, sebelumnya saya sudah punya data penduduk seluruh provinsi Aceh yang bernama Batas Desa Desember Dukcapil Aceh. Nah, dalam data ini kita bisa ambil untuk kita drag ke sini. Nah, pada data ini merupakan data seluruh wilayah provinsi Aceh. Kita bisa lihat dari Open Attribute Table. Di sini ada banyak sekali daerah-daerah atau desa-desa, kecamatan, dan lain sebagainya pada seluruh Aceh, ada sekitar ribuan. Nah, pada tugas kali ini saya akan hanya terfokus pada Kabupaten Simelu, tepatnya di Aceh Barat. Nah, karena ini masih keseluruhan, sebelumnya kita akan menfilter terlebih dahulu untuk berfokus pada Kabupaten Simelu. Nah, caranya pada Processing Toolbox ini, pilih Vector Selection, Extract by Attribute. Nah, karena Simelu itu kabupaten, jadi pilih kota, lalu diisi Simelu. Setelah udah di run. Nah, kalau sudah keluar ekstrak atribut ini, bisa di close aja. Nah, untuk hasil dari ini kita bisa lihat yang warnanya berbeda ini merupakan wilayah dari Simelu itu sendiri. Bisa juga kita lihat untuk atribut di dalam tabelnya ada apa-apa aja. Nah, di sini sudah terfilter hanya pada Kabupaten Simelu. Ada sekitar 10 kecamatan dan ada 138 desa. Setelah udah, mungkin bagian yang keseluruhan ini bisa dihapus atau di-hide aja. Nah, selanjutnya kita bisa ekspor, save feature as. Nah, di bagian ini bisa dipilih S3 save file dan kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi. Di sini saya taruh nama Simelu, save. Nah, jika udah bisa di oke aja. Nah, sudah muncul Simelu. Nah, untuk ekstrak atributnya biar nggak double bisa kita delete aja di remove layer. Nah, setelah udah kita bisa langsung masuk ke pemrogramannya. Sebelumnya di Open Atribut ini kan banyak sekali nih datanya. Ada jumlah penduduk, jumlah kakak, luas wilayah, kepadatan, perpindahan, jumlah perubahan, wajib KTP, silam, agama, dan lain sebagainya. Kan banyak banget. Nah, sebelumnya saya sudah membuat table untuk data-data yang akan kita olah. Nah, sudah saya pindahkan Kabupaten Simelu, kecamatannya ada 10 kecamatan dengan desa total 138 desa. Dan untuk atribut-atribut yang dipakai adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Nah, sebelumnya untuk hasil dari QGIS tadi, pada Simulu ini ada banyak file yang telah tersimpan yang dengan format SHX, SHP, dan lain sebagainya.
Ini bisa kita select, kita kita convert ke zip. Compress zip. Nah, setelah udah, bisa langsung kita menuju untuk ke codingannya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat, beberapa codingan untuk, tugas ini. Nah, selanjutnya kita bisa, masukkan atau upload, zip yang sudah kita convert tadi dan Excel yang telah saya buat. Kita masuk pada codingan, saya di sini. Yang pertama adalah mengimport library-nya. Di sini saya menggunakan GeoPandas, Matplotlib, dan GeoDataFrame. Nah, yang paling penting adalah GeoPandas dan Matplotlib. Karena pada GeoPandas ini sendiri, digunakan untuk membaca dan mengolah data spesial atau geografis, sementara Matplotlib digunakan untuk membuat visual data berupa, grafik atau peta. Selanjutnya, eee, code untuk membaca data geospasial. Nah, kita membuat, variabel bernama nama yang menyimpan nama file zip, yaitu Simuluzip yang telah kita, simpan sebelumnya. Ini berisi data spesial wilayah Kabupaten Simelu. Kemudian kita membaca file tersebut menggunakan GPD read file dan menyimpan, dalam, variabel kap atau kabupaten. Di sini saya singkat menjadi kap. Eee, untuk memastikan data berhasil dimuat, kita tampilkan 5 baris pertama menggunakan hit. Nah, di sini telah muncul 5 baris pertama dari data Simelu. Masih banyak sekali, data-datanya. Lalu pada code ketiga, menghitung jumlah kecamatan. Nah, di bagian ini kita mengambil kolom kecamatan dari data spesial dan menghitung berapa kali setiap, desa, menghitung setiap kali kecamatan muncul untuk, menentukan berapa desa yang tersedia pada, kecamatan tersebut. Ini membantu kita mengetahui jumlah objek. Nah, jumlah objek itu adalah desa, jumlah desa spesial yang ada per kecamatan, sekaligus memastikan bahwa data yang kita gunakan lengkap dan valid. Nah, di sini, eee, terdapat 10 kecamatan yang ada pada Kabupaten Semelu. Nah, di sini bisa kita lihat pada Kecamatan Tepah Selatan terdapat 19 desa, Tepah Barat terdapat 18 desa, Simelu Timur terdapat 17 desa, Simelu Tengah 16 desa, hingga Simelu Sud terdapat 8 desa. Nah, jika ditotalkan, semuanya pada seluruh kecamatan terdapat 138 desa pada Kabupaten Semelu. Nah, selanjutnya adalah kode untuk membaca data Excel. Nah, data Excel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu, yang hanya dibutuhkan adalah jumlah penduduk dan luas wilayah dan kepadatan. Nah, setelah itu kita, membaca data dari file Excel yang berisi informasi demografi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan. Nah, file ini nanti akan digabungkan dengan data spesial untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah, kode untuk K-means clustering. Pada tahap pertama, kita mulai proses utama yaitu clustering menggunakan metode K-means. Pertama kita import library, yang dibutuhkan adalah pandas, K-means, standard scalar, dan matplotlib. Lalu kita pilih 3 kolom penting, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Ketiganya kita simpan dalam variabel X. Selanjutnya, sebelum masuk melakukan clustering, kita akan menormalisasi data tersebut terlebih dahulu. Kemudian, kita terapkan, algoritma K-means dengan menentukan jumlah cluster sebanyak 5, lalu hasil cluster berupa label 0 hingga 4. Ditambah ke dalam data awal sebagai kolom baru bernama cluster. Nah, terakhir kita akan, visualisasikan hasil dalam bentuk scalar plot
Grafik ini menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dan kepadatan yang sudah dinormalisasikan lalu dikelompokkan berdasarkan warna sesuai klaster. Nah, eh, ini merupakan hasil dari code dari print hasil. Tabel ini menampilkan ringkasan data yang telah dianalisis setelah proses Q-means clustering. Kabupaten kota, kecamatan, dan desa, kolom-kolom ini adalah informasi identitas wilayah yang dianalisis. Lalu untuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan, ini adalah fitur numerik yang digunakan sebagai input untuk proses clustering. Dan cluster ini sendiri adalah hasil utama dari algoritma Q-means setiap baris atau setiap desa. Kini memiliki label cluster 0, 1, 2, 3, atau 4 yang menunjukkan kelompok mana yang menjadi anggotanya. Contoh di sini pada Kampung I masuk pada kategori klaster 4. Untuk desa Lauree masuk ke klaster 0. Desa Lembaya masuk ke klaster 3. Nah, dapat disimpulkan tabel ini menunjukkan bahwa setiap desa di Simelu telah berhasil dikelompokkan ke dalam 5 kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik, demografi, dan geografis. Nah, selanjutnya ini adalah visualisasi dari kode PLT scatter. Nah, grafik ini membantu kita melihat secara visual bagaimana Q-means mengelompokkan data. Dari grafik ini memperlihatkan adanya pola pengelompokan yang jelas. Misalnya, kita bisa lihat contoh bisa lihat satu kelompok, misalnya di sini ada warna biru berada di atas, yang berarti klaster tersebut memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang tinggi. Sementara itu, kelompok lain seperti warna kuning dan ungu ini berada di kiri bawah ini menunjukkan klaster dengan jumlah penduduk dan kepadatan yang rendah. Visualisasi ini mempermudah interpretasi hasil clustering. Nah, selanjutnya di sini menunjukkan kategori-kategori untuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan yang masuk pada klaster-klaster tertentu. Nah, di sini pada klaster 0 dengan masuk pada kategori jumlah penduduk dengan nilai 458 dengan luas wilayah 7.000 dan kepadatan 94.000. Begitupun yang klaster lainnya. Nah, selanjutnya adalah kode ini untuk menghitung dan menampilkan jumlah desa yang ada pada setiap klaster. Nah, seperti di klaster 0 terdapat 90 desa, klaster 1 terdapat 1 desa, klaster 2 terdapat 4 desa, klaster 3 terdapat 5 desa, klaster 4 terdapat 38 desa. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit untuk setiap fungsi-fungsi dari klaster tersebut. Nah, untuk klaster 0, wilayah dalam klaster ini memiliki jumlah penduduk yang sedikit, tapi wilayahnya cukup luas. Artinya kepadatan penduduk rendah, cocok di setiap daerah-daerah terpencil, pedesaan luas yang belum padat. Lalu untuk klaster 1, berisi daerah dengan jumlah penduduk sedang dan luas wilayah yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Biasanya merupakan wilayah transisi antara desa dan pusat kecamatan. Untuk klaster kedua, merupakan kelompok dengan jumlah penduduk besar, luas wilayah kecil, dan kepadatan sangat tinggi. Ini biasanya merupakan wilayah pusat atau perkotaan, tempat aktivitas masyarakat cukup padat. Untuk klaster ketiga diisi oleh wilayah dengan luas wilayah yang besar, tetapi jumlah penduduk dan kepadatan yang sangat rendah. Biasanya dibilang dengan sebagai daerah yang belum banyak dihuni atau masih berupa kawasan hutan, perbukitan, atau zona konservasi. Nah, untuk klaster terakhir, klaster keempat, klaster ini relatif seimbang. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan berada di tengah-tengah. Wilayah dalam klaster ini biasa dibilang dengan wilayah rata-rata. Tidak terlalu padat, namun juga tidak terlalu kosong. Nah, selanjutnya adalah kode keyscalet. Nah, kode ini berdasarkan kode sebelumnya, keyscalet adalah variabel yang berisi
data fitur yang telah dinormalisasikan, yang mana pada tugas saya ini, data fitur yang, saya gunakan adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan, kepadatan. Nah, kode selanjutnya adalah penduduk head. Nah, untuk penduduk head ini adalah kode yang berfungsi untuk menampilkan 5 baris, data teratas dari data frame penduduk dan sudah ada klasternya masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah perintah untuk menggabungkan dua tabel data Data Frame yang berisi data spesial batas-batas wilayah dari Simuluzip. Nah, untuk penduduk, data frame yang berisi data demografi dan hasil clustering dari Kabupaten Semelu, data dari Excel. Dan hasil penggabungan ini disimpan ke variabel baru bernama KAP1 atau Kabupaten 1. Nah, untuk on kecamatan, ini adalah kunci utama penggabungan proses akan mencocokkan baris dari kedua tabel yang memiliki nilai yang sama di kolom kecamatan. Nah, untuk how left adalah parameter ini menunjukkan jenis penggabungan atau left merge. Memastikan bahwa semua baris dari tabel kiri akan dipertahankan jika ada kecocokan di tabel kanan. Maka kolom-kolomnya akan ditambah. Untuk kap 1 hit, perintah ini menampilkan 5 baris. Pertama, dari hasil gabungan kap 1 untuk memastikan proses penggabungan berhasil dan data terlihat benar. Nah, kode selanjut ini merupakan peta interaktif menunjukkan persebaran spesial dari kelompok kelompok klaster yang sudah terbentuk sebelumnya. Kita bisa langsung melihat di mana saja letak kecamatan yang masuk ke dalam klaster 0, klaster 1, dan seterusnya. Nah, di sini peta-peta yang telah siap. Selanjutnya untuk kode selanjutnya, ini adalah mengeksplor seluruh data gabungan yang sudah kita buat, informasi geografis, data demografis, dan hasil clustering ke dalam satu file bernama hasil clustering Semelu Getson. File Getson ini dapat nanti kita buka di QGIS, di mana nanti kita bisa memvisualisasikan peta dengan klaster yang sudah terbentuk, melakukan analisa spesial lebih lanjut. Nah, ini hasilnya bisa kita download aja. Nah, setelah udah, kita bisa masukkan data yang telah kita download ini ke QGIS. Caranya, di layer, add vector layer. Nah, di sini dimasukkan hasil clustering Getson. Nah, setelah udah di-add, add layer. Jika udah, di close. Wow. Nah, jika udah, kita bisa di property, di symbology. Di sini kita pilih kategori, lalu value-nya kita pilih cluster, terus classify. Nah, terdapat untuk cluster 0, 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah, diklik OK aja. Nah, sini kawan-kawan bisa lihat cluster-cluster ini mungkin di-hide aja. Nah, cluster-cluster yang sudah ada, dan ini sudah dibagi berdasarkan cluster-cluster seperti warna ungu ini adalah cluster 0, yang biru cluster 1, ungu muda cluster 2, merah cluster 3, 4, yang hijau adalah cluster 4. Nah, untuk mungkin biar lebih mudah kita bisa menambahkan
label dari desa-desanya biar tahu desa mana yang masuk ke klaster apa gitu. Single label, kita bisa pilih desa desa Kelur. Ini biar nggak terlalu besar kita kecilin aja ke 5, lalu apply. Setelah udah, oke. Sedikit keliru teman-teman, ternyata di Semelu di sini kita tambahkan untuk melihat nama-nama desa. Misal, Desa Lubuk Baik ini terdapat pada klaster 4 gitu. Nah, dari proses ini kita berhasil mengelompokkan seluruh wilayah desa atau kelurahan di Kabupaten Semelu ke dalam 5 klaster berbeda berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Hasil klaster ini tidak hanya memberikan kawasan wawasan demografi, tetapi juga bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan wilayah, pemetaan pembangunan, dan pekerjaan sosial lainnya. Mungkin sekian saja penjelasan dari tugas UAS saya, dari video saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.